Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu mengaturkan pangastungkara penganjali umat Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu akan melanjutkan materi tentang pengukuran. Oke, pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah measurement. Jadi pengukuran, kalian bisa lihat pada slide, ini adalah salah satu contoh seseorang melakukan kegiatan pengukuran. Lalu, kira-kira pengukuran itu apa sih sebenarnya? Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang terdapat pada alat ukur. Jadi, kalian bisa tahu bahwa pengukuran itu yang perlu ditekankan adalah konsep membandingkan. Jika kalian misalnya ingin mengetahui panjang sebuah meja, cara lawasnya orang zaman dahulu sering mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangannya. Jadi dalam hal itu, orang membandingkan panjang meja dengan jengkal tangannya, dengan panjang jengkal tangannya. Jadi alat ukurnya adalah jengkal tangannya. Seperti itu. Nah, lalu kira-kira kalau kita hubungkan dengan konsep perhitungan, pengukuran versus perhitungan, apakah kedua hal itu sama atau berbeda? Nah, kalau misalnya Ibu berikan kalian dua pernyataan atau dua kalimat suruhan. Misal, ukurlah panjang meja. Kemudian, ukurlah luas meja. Nah, kemudian lalu ada pernyataan lagi, hitunglah luas meja. Apakah kedua hal itu menurut kalian sama? Jadi kedua hal itu tentu berbeda. Jadi, kalau pengukuran, kalian melakukan aktivitas membandingkan dan menggunakan yang namanya alat ukur. Tapi kalau perhitungan, kalian di sini sudah biasanya memiliki data, tapi kalian di sini melakukan kegiatan yang melibatkan operasi matematika seperti menjumlahkan, mengkali, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan luas meja, untuk menghitung luas meja, maka yang kalian lakukan adalah mengkalikan panjang dengan lebarnya. Jadi bukan melakukan aktivitas pengukuran yang melibatkan alat ukur. Nah, selanjutnya pengukuran. Pengukuran bisa kita bedakan menjadi dua jika kita kaji berdasarkan kegiatan yang kita lakukan. Pertama, ada istilah pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dimana kalian mengukur satu kali, kalian langsung menemukan datanya. Contoh, misalnya kalian ingin tahu panjang meja, maka kalian ukur, kemudian kalian dapat data, ternyata terbaca di alat ukur misalnya 3,2 meter, selesai. Lalu, apa bedanya dengan pengukuran tidak langsung? Kalau pengukuran tidak langsung, kalian harus melakukan pengukuran besaran yang berbeda dua kali atau lebih dari dua kali untuk mendapatkan sesuatu atau data yang kalian inginkan. Contoh, misal kalian ingin mengetahui ukuran luas meja, maka yang perlu kalian lakukan pertama, kalian ukur panjangnya, kemudian kalian ukur lebarnya, kemudian data panjang dan lebar kalian manfaatkan atau libatkan operasi matematika alias perhitungan, baru kalian mendapatkan luas meja. Itulah yang dimaksud dengan pengukuran tidak langsung. Nah, selanjutnya pengukuran berdasarkan keabsahan datanya bisa digolongkan menjadi dua. Ada pengukuran tunggal, ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang kalian lakukan hanya satu kali. Artinya, jika kalian ingin mengetahui ukuran panjang meja, kalian cukup ukur satu kali, kemudian kalian dapatkan datanya. Namun, untuk pengukuran berulang, kalian melakukan pengukuran yang sama, mengukur panjang meja, kalian lakukan misal ulang 10 kali. Nah, tentunya
jauh lebih meyakinkan pengukuran yang dilakukan secara berulang. Jadi pengukuran berulang ini nanti setelah kalian lakukan 10 kali, kalian rata-ratakan, lalu kalian akan mendapatkan hasil. Nah, disitulah dia memiliki nilai yang lebih absah alias lebih bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, kemudian pengukuran selalu melibatkan yang namanya alat ukur. Alat ukur itu sesuai dengan besaran yang ingin diukur. Jadi pada slide ini, pada layar, kalian bisa lihat ada beberapa jenis alat ukur tergantung besaran yang ingin kalian ukur. Jadi kalau panjang bisa mikrometer skrup, bisa jangka sorong, bisa penggaris. Kemudian kalau waktu bisa pakai stopwatch, analog, digital, analog yang pakai jarum, digital yang angka bergerak. Kemudian pengukuran massa bisa menggunakan kaca Ohaus, lengan, dacin. Kemudian pengukuran volume bisa menggunakan gelas ukur. Nah, ini contoh gambar dari alat ukur panjang. Pertama ada jangka sorong, kemudian ada mistar, ini juga mistar atau penggaris. Kemudian ada mikrometer skrup. Selanjutnya, alat ukur massa. Di sini ada neraca elektronik, neraca digital, kemudian ada neraca dua lengan, ada neraca Ohaus. Yang paling sering digunakan di lab adalah neraca Ohaus atau neraca elektronik. Nah, kalau neraca pegas ini sendiri biasanya digunakan untuk mengukur berat. Nah, selanjutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu pada zaman dahulu orang-orang menggunakan yang namanya jam matahari. Jadi ini dibuat secara manual memanfaatkan sinar matahari. Nah, kemudian ada jam dinding seperti ini, kemudian ada stopwatch, yang ini stopwatchnya yang analog. Nah, untuk alat ukur volume benda tak beraturan, sebenarnya yang beraturan juga bisa, cuma kalau yang beraturan itu bisa diukur sisinya saja, nanti dihitung volumenya. Nah, khusus untuk benda yang tidak beraturan, kita harus dapat menggunakan alat ukur sehingga mendapatkan data pengukuran secara langsung, yaitu volume benda tersebut dengan menggunakan yang namanya gelas ukur. Oke. Ada juga alat ukur listrik. Jadi kalau misalkan pengen tahu kuat arus listrik, kalian gunakan ampere meter. Kemudian jika kalian ingin tahu tegangan dari listrik, kalian gunakan voltameter atau voltmeter. Kemudian kalau kalian ingin tahu hambatannya, kalian bisa gunakan ohmmeter. Ada juga alat yang bisa mengukur ketiga besaran ini, sering disebut dengan avometer atau multimeter. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung menjelaskan bagaimana cara membaca alat ukur yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lab. Nah, pertama, mistar atau penggaris ini sangat sudah lazim. Tapi masih sering ada siswa yang salah menggunakan mistar atau penggaris. Nah, penggaris ini mempunyai ketelitian atau NST atau nilai skala terkecil yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Jadi satu garis pendek ini itu adalah skala terkecil yang masih bisa dibaca menggunakan mistar. Jadi itu bernilai 1 mm atau 0,1 cm. Nah, mengukur menggunakan alat ukur apapun, pastikan kalian mengukur dimulai dari 0. Banyak sekali siswa yang mengukur benda menggunakan penggaris lalu mengukurnya mulai dari pinggir atau tepi penggaris, padahal seharusnya tetap harus mulai dari 0. Nah, seperti ini, maka ini yang terbaca adalah ini. Ini ada 2, kemudian ini adalah setengahnya 2,5 cm. Mungkin untuk membaca alat ukur penggaris sudah biasa. Next, kalau misalnya penggaris kurang teliti dalam proses pengukuran, kalian butuhkan alat ukur yang lebih teliti, maka kalian bisa gunakan jangka sorong. Jadi jangka sorong ini gambarnya seperti ini, alatnya seperti ini, punya bagian-bagian, ada rahang dalam, ada rahang luar. Kemudian ada skala, ini namanya skala geser atau skala nonius. Kemudian ini adalah skala utama seperti penggaris ini. Kemudian ada baut pengunci rahang. Nanti kalau kalian mau mengukur benda, kalian taruh di sini agar bendanya erat di sini, tidak bergeser.
menggeser rahangnya, kalian bisa putar-putar baut penguncinya. Nah, kemudian jika kalian ingin tahu atau mengukur kedalaman suatu benda, kalian bisa manfaatkan yang ini. Cuma bacanya tetap nanti di sini. Nah, inilah gambar jangka sorong yang lebih nyata ya. Ini skala utamanya, ini skala noniusnya. Mungkin di SMP sudah, cuma belum terlalu ditekankan. Oke, jangka sorong NST atau ketelitiannya 10 kali lebih teliti dari penggaris, yaitu 10 kali lebih kecil. Tadi penggaris 0,1 cm, maka jangka sorong 0,01 cm. Nah, oke, kita langsung dengan cara bacanya. Oke, ya. Nah, ini yang di sini ini namanya skala utama. Cara bacanya persis sekali dengan cara baca penggaris. Nah, skala utama cara membacanya adalah lihat angka terakhir yang berada sebelum angka 0 di nonius. Nah, ini ada angka 3, kemudian masih ada satu garis sebelum angka 0, maka dibaca 3,1 cm. Nah, kemudian untuk skala nonius ini kalian perlu memperhatikan garis yang lurus dengan garis nonius. Misalnya ini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata 1 lurus dengan di atas, tidak. 2 tidak. Ternyata 3 yang lurus dengan skala utamanya. Maka angka pada skala nonius yang tertunjuk adalah angka 3. Nah, caranya adalah skala nonius itu adalah angka 3 dikali ketelitiannya, yaitu 0,01. Maka sama dengan 0,03 cm. Nah, hasil pengukuran dari alat ini adalah skala utama ditambah skala nonius. Jadi 3,1 cm ditambah 0,03 cm, maka totalnya yaitu 3,13 cm. Segitulah hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, next. Ada mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup ini juga 10 kali lebih teliti dari jangka sorong. Jadi kalau kalian merasa mengukur sesuatu yang kecil dan menganggap jangka sorong kurang teliti, kalian bisa gunakan mikrometer sekrup. Misalnya kalian ingin mengukur ketebalan kertas, jadi gunakan mikrometer sekrup, yang mana mikrometer sekrup ini terdiri dari beberapa bagian. Ini ada rahang tetap, rahang putar. Kenapa namanya sekrup? Karena di sini bisa diputar-putar untuk menggeser rahang ini ke kanan, ke kiri untuk menjepit benda yang bisa diletakkan di sini. Nah, yang ini namanya skala utama, terus yang ini nanti diputar-putar namanya skala nonius atau skala putar. Nah, selanjutnya untuk cara bacanya, jadi mikrometer sekrup ini 10 kali lebih teliti, maka NST-nya itu sama dengan 0,001 cm. Tapi khusus mikrometer sekrup dinyatakan dalam skala milimeter. Jadi 0,01 mm. Itulah ketelitiannya. Nah, sekarang cara yang baca hampir sama dengan jangka sorong. Jadi ada skala utama, ada skala nonius. Skala utama adalah yang ini. Skala utama cara bacanya adalah lihat angka terakhir sebelum pembatas ini, sebelum pembatas dengan skala noniusnya. Jadi ini adalah angka 3, maka skala utamanya 3 mm. Kemudian kalian lihat skala putarnya. Skala yang mana yang tepat lurus dengan sumbu utama di skala utama. Yang ini namanya sumbu utama. Nah, yang ini. Jadi yang inilah yang lurus. Ini angka berapa? Kalau di sini 10, di sini 15, berarti 1 ini adalah bernilai 1. Berarti ini 11, 12. Nah, yang lurus ini adalah 13. Maka skala noniusnya adalah 13 dikali NST atau ketelitian, yaitu 0,01 mm. Sehingga skala noniusnya 0,13. Nah, sekarang maka hasil pengukurannya tinggal skala utamanya 3 ditambah skala noniusnya 0,13, sehingga totalnya yaitu 3,13 mm. Jadi ketebalan di sini digunakan kebetulan untuk mengukur ketebalan kaca, besarnya 3,13 mm. Kemudian ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa benda. Neraca Ohaus
Ini bentuknya seperti ini, biasanya bendanya diletakkan di sini. Kemudian ini skalanya ada pegangannya seperti ini, bisa digeser-geser sampai kedua antara ini dengan ini seimbang. Nah, setelah digeser, setelah seimbang, kalian bisa baca seperti ini. Oh, ini maksimum 500 gram, yang tertunjuk 400, berarti 400. Nah, ini maksimum 100, yang ditunjuk 90, berarti 90 gram. Yang ini maksimum 10 gram, yang ditunjuk adalah 8,2. Tinggal ditotalkan, menghasilkan 498,2 gram. Next. Nah, yang terakhir ada gelas ukur. Jadi gelas ukur biasanya dimanfaatkan untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Misalnya ini ada logam tapi bentuknya tidak beraturan. Caranya mudah sekali. Pertama, gelas ukur diisi zat cair, biasanya air. Nah, kemudian lihat volumenya ternyata 60 ml. Nah, selanjutnya benda yang mau diukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian dibaca lagi skalanya. Oh, ternyata menjadi 85 ml. Nah, dari situ kalian tahu bahwa pertambahan volume dari 60 jadi 85 itulah volume benda yang tidak beraturan. Jadi tinggal diselisihin aja. 85 dikurang 60, maka besarnya 25 ml. Tapi karena di sini adalah benda padat, maka dinyatakan satuannya dalam bentuk skala kubik, yaitu 25 ml setara dengan 25 cm3. Oke, selanjutnya terakhir kita akan membahas tentang kesalahan dalam pengukuran. Tidak selalu pengukuran yang dilakukan oleh si X akan sama hasilnya dengan pengukuran yang dilakukan oleh si Y. Kenapa demikian? Karena dalam pengukuran pasti ada peluang munculnya kesalahan-kesalahan. Jadi ada 3 jenis kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan umum, yang kedua yaitu kesalahan sistematis, yang ketiga adalah kesalahan acak. Nah, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang biasanya berasal dari si pengamat. Jadi, misal pengamatnya belum siap, belum tahu bagaimana cara baca alat ukurnya, seperti ini contohnya. Ini kira-kira cara pakainya bagaimana ya? Coba-coba aja, pasti bisa. Nah, terus ini juga dia ragu-ragu. Ini panjangnya 95,4 mm ya. Jadi ini biasanya berasal dari pengamat itu sendiri. Itu disebut dengan kesalahan umum. Next, ada kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis biasanya berasal dari alat ukur itu sendiri. Pertama, ada kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi ini berkaitan dengan pengaturan alat ukur. Jadi di sini, contoh, belum ada yang diukur, tapi kok angkanya tidak nol ya. Jadi seringkali kita menemukan alat ukur yang ternyata belum kita pakai, tapi skala yang ditunjukkan tidak nol, tapi lebih dari nol. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan kalibrasi. Nah, ada juga kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks adalah kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Perlu kalian ketahui, dalam proses pengamatan pengukuran, mata harus tepat lurus dengan skala yang ditunjuk oleh alat ukur. Jadi harus lurus. Kalau kalian agak ke kiri atau agak ke kanan, maka nilai yang terbaca akan berbeda dari faktanya. Nah, yang terakhir ada kesalahan acak. Terlepas dari yang tadi, ada kesalahan yang berasal dari pengamat, ada kesalahan yang berasal dari alat ukur. Ternyata untuk kesalahan acak sendiri adalah kesalahan yang tidak bisa kita prediksi kemunculannya. Jadi bukan berasal dari pengamat, bukan berasal dari alat ukur. Nah, contohnya adalah misalnya ada kebisingan, kemudian ada radiasi. Nah, kemudian ada getaran. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur, misalnya mengukur panjang atau menggunakan ampere meter, kalau misalnya ada getaran, maka jarumnya akan tremor, dia akan bergetar, tidak akan menunjukkan skala yang sesuai. Kemudian terakhir ada fluktuasi tegangan listrik. Jadi kalau misalnya khusus untuk praktikum listrik, kalau misalnya tegangan listriknya mengalami fluktuasi atau ada lonjakan seperti itu,
maka itu akan mempengaruhi besaran yang kita ukur. Yeay, jadi materi sudah habis. Nah, kali ini kita masuk ke feedback session. Jadi dari sekian banyak ibu bercerita dari tadi, sekarang adalah kesempatan untuk memberikan kalian feedback atau timbal balik. Jadi pada kesempatan kali ini kalianlah yang akan aktif. Jadi ibu akan menyediakan 4 soal tentang pengukuran. Silakan dijawab, lakukan kerjakan di di buku latihan ya, kerjakan dengan rapi. Jadi ini soal pengukuran yang pertama tentang jangka sorong. Nanti untuk mengerjakannya silakan di pause video ini. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian soal pengukuran yang kedua tentang mikrometer skrup, berapakah yang terukur, apakah yang terbaca, silakan di pause nanti. Kemudian ini ada neraca Ohaus, berapakah yang terbaca, silakan di pause nanti. Kemudian yang terakhir ada soal pengukuran menggunakan gelas ukur. Nah, jadi silahkan dikerjakan, dipahami. Kalau masih bingung, diulang kembali materi penjelasannya ibu. Kira-kira yang mana yang nggak ngerti, nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau sudah ketemu jawaban juga boleh komen di kolom komentar. Tapi tetap harus dikerjakan dengan cara-caranya di buku latihan. Kemudian materinya juga harus diringkas agar kalian benar-benar paham dan nanti jika ada tes kalian benar-benar bisa jawab. Mohon ditindaklanjuti, mohon kerjasamanya, tidak boleh malas, harus semangat. Jadi selalu ikuti pembelajaran dengan baik. Jadi hanya sekian yang bisa ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.